Halo, kita ketemu lagi di video interaction design. Kali ini kita akan membahas mengenai framework Google Heart ya. Jadi salah satu framework yang bisa digunakan untuk mengukur user experience atau pengalaman dari pengguna. Oke, kita mulai. Seperti yang kita ketahui, user experience atau pengalaman pengguna ini mengacu pada bagaimana suatu produk ya berperilaku dan digunakan oleh orang-orang di dunia nyata. Kita bisa terjemahkan produk ini menjadi sebuah misalkan sistem aplikasi atau website ya. Eh, Jacob Nielsen dan Don Norman ini mendefinisikannya sebagai semua aspek interaksi oleh pengguna akhir dengan perusahaan ya atau mungkin organisasi instansi dengan layanannya dan produknya. Tentu saja ini yang terkait dengan user. Nah, bagaimana kita bisa mengukur eh, bagus atau tidaknya user experience? Kita memerlukan sebuah framework ya yang cukup simple, bisa memiliki komponen-komponen yang tepat untuk mengukur UX, tentu saja dengan metrik-metrik juga yang memudahkan untuk terutama desainer memperhatikan hasil dari desain interaksinya, bagaimana feedback atau umpan balik dari pengguna mengenai pengalamannya dalam interaksi. Apakah sudah cukup baik atau cukup atau mungkin tidak baik. Eh, Mengukur UX atau pengalaman pengguna dalam skala relatif kecil itu cukup mudah ya. Salah satunya misalkan bisa dilakukan dengan wawancara ya atau menggunakan tahapan-tahapan dalam user centered design ya atau juga hasil feedback pada saat misalkan menggunakan paper prototyping. Hal yang dilakukan desainer pengalaman pengguna, mereka mengamati pengguna ya, berbicara, komunikasi ini kuncinya, mengajukan pertanyaan dan lain-lain ya. Dalam beberapa kasus juga sampai melakukan apa survei dan pengamatan untuk mendapatkan umpan balik yang cepat. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengukur pengalaman pengguna skala besar? Artinya usernya sangat banyak ya. Bagaimana cara yang paling mudah, paling praktis? Salah satu yang bisa dimanfaatkan di sini adalah framework Google Heart. Baik, kerangka kerja ini atau framework ini dirancang oleh Kay Roden, Hillary Hutchinson, dan Sinfu ya dari tim peneliti Google. Ini adalah sebetulnya ide sederhana yang menghadirkan serangkaian metrik yang berpusat pada pengguna input ya feedback dari pengguna yang memungkinkan perancang mengukur pengalaman pengguna dalam skala besar ya. Di sini dimaksudkan bahwa penggunanya ini mungkin bisa sampai puluhan atau bahkan sampai dengan ratusan. Dan bagaimana itu bisa memanfaatkan metrik-metrik yang simpel untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dalam proses pengamanan produk yang ujung-ujungnya yang menyatakan bahwa ini UX-nya baik atau tidak, perlu dikembangkan, perlu diperbaiki, atau sudah cukup. Kalau kita lihat tulisannya Google Heart ya, framework ini singkatan sebetulnya Heart ya, ada 5 komponen yang harus diperhatikan dalam kerangka kerja ini. Anda bisa lihat di kolom yang sebelah kiri ya, H itu atau H itu untuk happiness ya, E itu untuk engagement, lalu A itu untuk adoption, lalu R itu untuk retention, dan T itu untuk task sukses. Di mana
kolom-kolom berikutnya, heart itu Anda bisa lihat itu merupakan baris. Lalu kolom-kolom berikutnya yang menjadi tujuan, goal, yang menjadi acuan pengukuran atau sinyal, dan metrik. Bagaimana cara mengukurnya? Jadi sekali lagi, HEART ini adalah singkatan dari happiness, engagement, adoption, retention, dan task sukses. Kita akan lihat satu-satu apa yang dimaksud dengan masing-masing komponen dari Google Heart. Yang pertama adalah happiness, ya, kebahagiaan. Bagaimana perasaan pengguna tentang sebuah produk? Menyenangkan, tidak menyenangkan, membuat repot, sangat membantu pekerjaan. Kebahagiaan biasanya diukur dengan survei kepuasan pengguna. Jadi persentase pengguna itu puas, ya, berarti happiness-nya juga tinggi. Mungkin ada peringkat, ada juga ulasan aplikasi atau review, ya, dari pengamat, atau mungkin menggunakan skor atau penilaian tertentu. Lalu yang kedua adalah engagement. Bagaimana orang merasa memiliki, merasa terhubung dengan produk tersebut, atau orang kembali lagi menggunakan produk tersebut. Keterlibatan dapat diukur dengan jumlah kunjungan per pengguna per minggu. Jadi jangan sampai UX bisa dianggap gagal jika seorang misalkan berkunjung ke sebuah website dan tidak pernah kembali lagi. Padahal website tersebut ditujukan untuk membantu user dengan spesifik kriteria tertentu. Mungkin juga durasi sesi. Orang main game tapi misalkan baru sebentar mainnya sudah keluar, dan banyak ternyata persentasenya seperti itu, bahkan punya kecenderungan meningkat. Ini bisa menandakan bahwa ada problem dengan user experience. Atau mungkin juga dengan tindakan pengguna, ya. Contohnya misalkan ada aplikasi yang mudah ditujukan untuk mengunggah foto atau untuk mendengarkan lagu. Semakin sering orang tersebut menggunakan, tingkat engagement-nya atau keterlibatan menjadi semakin baik. Faktor yang ketiga atau komponen yang ketiga itu adalah adoption atau adopsi. Berapa banyak orang yang menyelesaikan proses orientasi dan menjadi pengguna biasa? Adopsi diukur dengan jumlah pengguna baru selama periode waktu atau persentase pelanggan yang menggunakan fitur baru. Berarti ada pengguna baru yang mungkin dengan mudah bisa menyesuaikan diri, bisa mudah menggunakan produk atau sistem aplikasi tertentu, dan dia bisa bertahan, mengadopsi, bisa nyaman. Pada saat si sistem aplikasi tersebut diberikan fitur-fitur baru, user yang lama itu dengan mudah menyesuaikan diri. User yang baru mudah belajar untuk menggunakan sistem aplikasi tersebut. Di sini pentingnya komponen adopsi. Komponen yang selanjutnya, yang keempat, itu adalah retensi, penolakan, ya. Berapa persentase pengguna yang kembali ke produk? Artinya penolakan adalah ya tidak kembali lagi ke produk. Retensi diukur dengan persentase pengguna yang tidak menggunakan produk. Istilahnya adalah churn rate. Jadi mungkin produknya digunakan banyak, tapi ternyata langsung turun. Nah, itu dilihat ada problem dengan UX. Kenapa sedemikian banyak pengguna yang tidak kembali lagi, menolak untuk menggunakan sistem aplikasi tertentu atau tidak pernah mengakses website tersebut? Ada problem di UX-nya. Dan terakhir itu adalah dari huruf T, ya, heart-nya itu adalah task sukses, keberhasilan dari sebuah tugas. Dapatkah pengguna mencapai tujuan atau tugas mereka dengan cepat dan mudah? Efektif, efisien, ya, kata-kata yang mudah disampaikan tapi ternyata cukup sulit untuk diwujudkan, terutama dalam mendukung UX. Keberhasilan tugas diukur dengan faktor-faktor efisiensi, ya, biasanya berkaitan dengan waktu.
paling umum adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Lalu efektivitas, ini berkaitan misalkan dengan persentase tugas yang diselesaikan. Semakin lama menyelesaikan sebuah tugas, efisiensi semakin rendah, UX tidak bagus. Semakin rendah persentase tugas diselesaikan, sama juga UX-nya itu semakin berkurang. Termasuk di sini adalah tingkat kesalahan atau error rate, kesalahan yang dilakukan. Salah satu faktor yang membuat misalkan adopsi itu terhambat karena user banyak melakukan kesalahan. User tidak paham cara menggunakan sistem aplikasi tersebut, atau jangan-jangan user tersesat, atau jangan-jangan pada saat mencari sesuatu di website itu hasil dari outputnya tidak sesuai dengan yang diminta. Itu termasuk dalam tingkat kesalahan, sehingga berpengaruh kepada penyelesaian atau suksesnya sebuah pekerjaan. Semakin tingkat suksesnya semakin tinggi, berarti UX-nya menjadi semakin baik. Oke, jadi kita sudah memahami huruf H, huruf E, huruf A, R, dan T. Sekarang bagaimana Google Heart Framework ini digunakan? Ada 3 langkah ya yang harus diperhatikan. Langkah pertama adalah tentu saja harus tetapkan tujuan atau goal. Tujuan tiap anggota tim perancang harus sama. Ini yang mungkin juga jadi problem. Ya, kadang-kadang setiap perancang itu punya tujuan dari apa yang dirancangnya. Komunikasikan dulu, diskusikan dulu. Semua harus punya goal yang sama. Apakah lebih penting untuk menarik pengguna baru atau meningkatkan keterlibatan untuk pengguna yang sudah ada? Ini pilihan, silakan mana yang menjadi goal. Goal tidak boleh berubah-ubah. Nanti kalau berubah-ubah, metriknya juga jadi sulit. Ya, tugas apa yang Anda inginkan untuk diselesaikan oleh pengguna baru? Anda di sini adalah desainer UX, ya. Nah, untuk tujuan itu juga sebaiknya tidak terlalu banyak supaya bisa fokus. Di sini disarankan tujuan tidak lebih dari 3. Tidak praktis untuk mencapai 5 tujuan dan lebih dari satu lusin metrik maksudnya ya. Terlalu banyak metrik juga nanti pengambilan keputusannya akan repot. Mana yang harus diperbaiki, mana yang menjadi ukuran, mana yang harus diutamakan untuk diperbaiki menjadi sulit. Terlalu banyak pilihan tidak baik. Langkah kedua adalah tentukan sinyal. Setiap tujuan memiliki tindakan pengguna apa yang harus dilakukan. Memetakan tujuan ke tindakan tersebut dapat memberitahu apakah berada di jalur yang benar. Ada goal, ada sinyal. Ada goal, tujuan, ada sinyal. Bagaimana mencapai tujuan tersebut? Jadi, perilaku atau sikap apa yang menunjukkan bahwa tujuan telah tercapai atau gagal? Ini harus jelas. Kriteria gagal mencapai tujuan dan kriteria berhasil mencapai tujuan, supaya balik lagi nanti ke metriknya juga dimudahkan. Misalkan di sini memasukkan teks pencarian tetapi tidak mengklik salah satu hasil dapat menunjukkan hasil yang tidak relevan. Anda masukkan pencarian dalam sebuah website, lalu keluar listing yang akan membantu untuk pencarian misalkan, ya bahkan sebelum selesai menuliskan pencarian tertentu, tetapi pilihan-pilihan tersebut tidak ada yang benar, tidak ada yang sesuai dengan keinginan user. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat UX-nya rendah. Tapi kalau tingkat UX-nya baik, ada bantuan tersebut adalah sesuai dengan yang akan dilakukan, akan dikerjakan oleh user. Belum selesai ngetik, tapi ternyata bantuannya sudah keluar dan sesuai pilihannya. Salah satu pilihannya itu ada yang dipilih karena sesuai dengan pencarian. Hasil pencariannya juga sesuai dengan yang diminta oleh pengguna. Itu berarti sinyalnya berhasil. Ukurannya untuk menentukan goal berhasil adalah seperti itu.
Lalu langkah yang ketiga adalah pilihan metrik. Ya. Pilihan sinyal menjadi metrik yang dapat dilacak, yang dapat dengan mudah dipantau secara real time. Ini sebaiknya ya sesuai dengan waktu nyata saat ini. Misal untuk happiness dapat menggunakan peringkat bintang 5 akan menjadi metrik yang dapat dilacak. Ya, sangat menyenangkan, mendukung happiness. Dapat bintang 5. Bintang 4 masih disebut sangat menyenangkan. Bintang 3 cukup. Bintang 2 sudah mulai bahwa ini tidak memuaskan. Bintang 1 mengecewakan. Tidak memberi bintang, wah itu sudah disebutkan tidak akan menggunakan aplikasi tersebut. Yang sudah diinstal mau di uninstall. Itu contoh-contoh yang mudah ya. Bagaimana metrik tersebut juga tidak rumit-rumit. Bisa langsung minta kepada pengguna ya, dan secara real time bisa saat itu juga kita mengetahui penilaian dari pengguna. Contohnya yang lain adalah untuk adoption. Ya, dapat menggunakan tingkat pendaftaran atau registration rate. Berapa orang yang sudah registrasi? Berapa orang yang sudah minta dikirim misalkan PIN atau kunci ke emailnya? Berapa dalam 1 jam? Berapa dalam 24 jam? Berapa waktu seminggu? Itu menjadi ukuran-ukuran misalkan untuk menentukan bahwa tingkat atau metrik adopsi ini disebut gagal atau berhasil. Berarti 3 langkah tadi ya, goal, sinyal, dan metrik. Berikut ini adalah contoh yang simpel saja untuk pengukuran yang sederhana ya. Misalkan untuk kita lihat untuk happiness, ini contohnya user satisfaction, kepuasan dari user. Sinyalnya, bagaimana tujuannya mengukur, mencapai user satisfaction itu adalah melakukan survei berdasarkan rating dari pengguna. Metriknya adalah kepuasan. Anda perhatikan di sini, ini tidak terlalu kompleks karena baik goal, sinyal maupun metrik ini cukup 1, 1, 1. Ya, Anda bisa lihat yang lain-lain, engagement misalkan, ada user content discovery, bagaimana user bisa menemukan konten yang memang sesuai dengan mendukung penyelesaian tugasnya. Berapa lama yang diperlukan untuk ini user content discovery? Metriknya apa? Misalkan dalam sebuah web berapa banyak dia membuka page. Semakin tinggi, semakin banyak, semakin besar angka dari page yang dia buka. Berarti di sini tingkat engagementnya menjadi semakin tinggi. Ya, sangat mendukung ke user experience. Demikian juga dengan adoption, retention, dan task suksesnya. Ini masing-masing baik goal, sinyal maupun metrik cukup 1. Bagaimana jika ternyata sistemnya kompleks? Bagaimana misalkan untuk mengukur UX pada user yang cukup banyak? Ini contoh selanjutnya. Ingat tadi ya, bahwa disebutkan untuk terutama untuk sinyal dan metrik sebaiknya ini tidak lebih dari 3. Masing-masing sinyal itu akan diukur oleh 1 metrik. Baik, kita ambil contoh misalkan untuk adoption ya, ini adoption. Bagaimana sistem tersebut bisa diadopsi oleh pengguna? Tujuannya adalah user baru akan melihat nilai ya, kelebihan dari sebuah produk atau fitur-fitur yang baru dari produk tersebut. Apa yang mendukung tujuan ini? Apakah semakin banyak user yang download sistem aplikasi tersebut? Apakah semakin banyak user yang membuat akun baru? Apakah semakin banyak juga misalkan user yang menggunakan fitur-fitur baru? Bagaimana mengukurnya? Tinggal lihat saja banyak atau tidaknya
aplikasi di download. Tinggal diukur berapa banyak yang sudah registrasi. Tinggal diukur berapa pengguna yang menggunakan fitur-fitur baru. Nah, dari sini Anda bisa melihat cukup simple ya, menentukan goal, menentukan sinyal, lalu menentukan metrik. Diharapkan dengan cara yang sederhana seperti ini bisa menjelaskan dengan cepat apakah UX dari sistem aplikasi atau website dan seterusnya atau produk ya digital yang dirancang itu tingkat penerimaan dari pengguna khususnya untuk UX-nya itu bagus atau tidak. Ya mungkin contoh selanjutnya yang terakhir ya, ini task sukses ya, bagaimana pekerjaan itu bisa berhasil. Tujuannya adalah tentu saja pengguna dapat menyelesaikan pekerjaannya ya, secara cepat dan mudah. Apa ukurannya? Apa sinyalnya? Misalkan di sini disebutkan adalah menemukan dan melihat konten secara cepat, lalu dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan efisien. Ukurannya apa? Misalkan untuk yang pertama, finding and viewing, itu adalah search exit rate. Sering tidak menggunakan search. Kalau menggunakan search, apakah sukses atau tidak? Lalu menyelesaikan tugas, ini adalah tingkat crash-nya. Jadi berkaitan dengan problem yang mungkin timbul atau error rate. Semakin sering user melakukan kesalahan, berarti tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan efisien. Tingkat UX akan menurun. Oke, jadi dari sini ya perbandingan dari yang simple untuk hard framework dengan yang cukup kompleks ini tetap dibatasi metrik dan sinyalnya, karena memang tujuan dari Google Hard Framework ini adalah bisa melakukan pengukuran massal dengan cepat, mendukung UX designer untuk mengambil keputusan, tentu saja untuk meningkatkan user experience dari sebuah produk. Kita bisa melihat bahwa framework ini cukup berguna ya, sangat mendukung untuk pengukuran karena sederhana dan mudah dimengerti. Bukan hanya untuk user tapi juga mempermudah dalam internal tim ya, komunikasi dalam tim untuk pengujian UX. Dan framework ini bisa digunakan mulai dari proyek kecil sampai dengan pengujian skala besar, tentu saja dengan metode data yang juga cenderung bervariasi. Ya kita bisa lihat ya tadi dari metriknya itu bisa lebih dari 1, tapi maksimal jangan lebih dari 3 efisiensi ya dalam pengukuran. Oke, itu materi kita kali ini ya. Kita akan ketemu dalam video interaction design berikutnya. Yuk, terima kasih.